Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk. Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan lebih banyak kita selalu berselawat kepada beliau serta mengharapkan beliau berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat dimuliakan oleh Allah. Manusia itu ada 2 macam. Manusia itu ada 2 macam atau 2 level. Manusia ada 2 macam. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah kaum awam, sedangkan manusia rohani adalah kalangan khusus. Manusia jasmani adalah kaum awam, sedangkan manusia rohani adalah kalangan khusus. Yang mana manusia rohani itu? Itulah orang-orang yang sudah mengambil talqin zikir dan dia memasuki ilmu tasawuf, maka dia sudah masuk golongan yang khusus. Dan orang ini akan mendatangi negeri asal. Orang yang khusus ini akan mendatangi negeri asal, yaitu memasuki alam qurbah. Alam qurbah itu alam kedekatan dengan Allah. Orang yang sudah masuk ke alam qurbah ini, orang yang berdekat dengan Allah, ujiannya bukan tanggung. Siap? Kalau siap maju, kalau tak siap masuk awal-awal baru. Tapi kalau masuk ke dalam level yang kaum qurbah ini, ke alam qurbah ini, derajatnya peringkatnya wali Allah. Tapi ujian dan cobaan itu bukan tanggung. Bukan tanggung, karena dia dekat sama Allah. Tahan lapar, tahan miskin, tahan susah, tahan dihina, tahan difitnah, tahan dicaci, tahan dikecilkan, tahan dibuang, tahan disepelekan orang. Bahkan dikatakan orang kita gila. Bahkan dikatakan orang haji kita bisa sesat. Berani? Ini masuki alam qurbah, alam kedekatan dengan Allah. Karena kita datang dari Allah. Datang dari Allah. Kalau kita sudah datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, kembalikan dulu diri kita kepada Allah. Manusia jasmani adalah kaum awam, sedangkan manusia rohani adalah kalangan khusus yang akan mendatangi negeri asal, yaitu alam qurbah atau alam kedekatan dengan Allah. Kedua-duanya ini mesti memakai fikih, mesti memakai syariat dan wajib memakai syariat. Orang awam sholatnya berlaku pada dirinya, dialah yang berbuat. Itu kaum awam. Ada pun kaum khusus tidak. Kaum khusus aku itu ya. Kaum awam tadi dia yang berbuat, akulah yang sholat. Itu kaum awam. Sedangkan orang sudah masuk di alam qurbah atau alam kedekatan dengan Allah, enggak.
Beda lagi dia. Memang pada lahirnya dia yang mendirikan, tapi pada batinnya bukan. Itu orang sedang masuk di alam purba. Makanya dulu kalau orang masuk ilmu usuluddin, mempelajari ilmu sifat 20, apabila tidak masuk dalam thariqah, bahaya ini. Karena dia mengambil sifat wujud Allah, dicarinya wujud Allah. Begitu. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah di dunia, bohong. Tapi kalau dia berjumpa dengan sifat Allah, itu betul. Ya. Jadi yang kedua, maksud ini mesti memakai ilmu fikih, ilmu syariat. Kedua-duanya wajib memakai ilmu syariat. Pertama, betulkan dulu istinjakmu, karena itu adalah kesucian zahir. Sedangkan kesucian batin, hati, diisi dengan batin zikir. Diisinya batin zikir. Sementara kesucian pada jasmaninya, waktu beristinja, tahu betul? Bisa sampai kepada Allah? Tidak. Karena pada lahiriahnya, pada jasmanianya, dia masih dalam keadaan kotor, belum suci. Nah, jadi kedua fungsi ilmu ini mesti diambil. Ilmu fikih itu ilmu syariat, ilmu batin itu ilmu tasawuf, zahir dan batin. Zahirnya kesuciannya itu tetap terjaga, pada batinnya dia bersuci, tidak ada syirik dia kepada Allah. Betulkan dulu istinjakmu, hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Betulkan junubmu, mandi hadas besarmu betulkan. Jatuh air, jatuh minyak. Betulkan wudhumu, jangan mustakmal. Setelah engkau menguasai yang tiga ini, baru engkau menghadap pada Allah. Aqimis sholata zikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Maka dalam sembahyang ini levelnya bertingkat-tingkat. Pertama, pada lahiriahnya tadi, ilmu ladini tadi, dia yang merasa berbuat. Sementara bukan begitu. Nah, kita ini mesti digerak-gerakkan Allah, karena digerak-gerakkan oleh Allah. Jangan kita merasa kita yang bergerak. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Bukan engkau yang melempar Muhammad dengan aku. Dulu Nabi Muhammad waktu melempar sebelum ayat diturun, Nabi Muhammad melempar. Mati yang melempar itu. Apa kata Nabi Muhammad? Untung melempar. Berarti keakuan Nabi Muhammad. Maka turunlah Al-Quran, turunlah ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar Muhammad, kata Allah, melainkan aku. Tapi sebelum datang turun ayat itu, perasaan Nabi Muhammad dia yang melempar. Begitu juga kita. Sebelum kita masuk ke ilmu tasawuf, kita yang berbuat. Tetapi setelah kita masuk ke ilmu ini, berarti kita yang kita pegang adalah la haula wala. Setinggi-tinggi ilmu tasawuf, kalau tidak bersyariat, tinggalkan. Setinggi-tinggi ilmu syariat, kalau tidak bertasawuf, tak mau begitu. Karena tasawuf adalah inti ruh. Berpisahkah ruh dengan jasad? Tidak. Yang mana dikatakan ruh itu? Ruh. Aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Aku tiupkan ruh kepada Allah. Aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, maka hiduplah Adam. Aku tiupkan ruh kepada manusia itu, maka hiduplah manusia itu. Sekarang pertanyaannya, ruh siapa yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad Adam? Ruh kau mana? Kalau memang ruh itu punya engkau, berarti kematian itu tidak ada pada dirimu.
Kembalinya manusia jasmani ke negeri asal berarti masuk surga karena mengamalkan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifah tanpa riya dan sum'ah. Surga itu ada 3 tingkatan. Pertama surga alam mulk, yaitu surga ma'wah. Ketika malaikat Jibril berdialog kepada Allah, berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kata malaikat Jibril, adakah engkau ciptakan makhluk yang setampan dan secantik dengan aku? Kata Allah, tak ada. Adakah engkau ciptakan makhluk yang ibadahnya melebihi ibadahmu? Tak ada. Tak ada, kata Allah. Tapi Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang penutup para nabi, yaitu dia adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia mempunyai umat yang lemah. Di dalam sholat itu dia lalai, tapi sholat dia dibandingkan dengan sholat engkau hanya 1/4 yang kau dapati dengan sholat mereka. Dan mereka nanti umat-umat kekasihku itu akan aku masukkan kata Allah ke dalam surga Jannatul Ma'wa. Inilah yang pertama. Berarti di alam mulk, surga Ma'wa. Kembalinya manusia jasmani ke negeri asal berarti masuk surga karena mengamalkan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ma'rifah. Pada zaman Nabi ada tidak tarekat itu? Tak ada. Pada zaman Nabi ada tidak sifat 20 itu? Tak ada. Ini harus saya kasih tahu sama jemaah. Pada zaman Nabi tarekat itu ada? Tak ada. Pada zaman Nabi adakah namanya sifat 20 itu? Tak ada. Zaman sahabat ada? Tak ada. Zaman mana yang ada? Zaman tabi'in. Zaman tabi'in inilah yang ada membuat sifat 20. Wujud tidak mengkau mengkhawatir hawadis yang muta'abat nafsi wadahnya bukan dirada ilmu hayat selama basar malam wadahnya kulit ma'amun hayat sambil basir bukan minum. Maka ulama tabi'in ini memecah sifat-sifat Allah itu menjadi 4 sifat. Pertama sifat makni, yaitu bukan dirada ilmu hayat sama basar malam, dan kedua namanya sifat maknanya. Wadahnya ma'amun hayat sambil basir bukan minum. Dan ketiga sifat salbiah, tidak bakal bukan dipanggil hawadis yang muta'ala binafsi wahdanya 5. Ditambah dengan sifat 1, yaitu sifat nafsiyah wujud. Berarti yang wujud bukan kita. Berarti siapa yang wujud? Allah. Siapa yang ada? Wujud itu kan ada. Jadi untuk apa Allah jadikan manusia? Saking sayangnya Allah SWT. Dibuatnya laut, ada ikan. Untuk siapa? Untuk kita. Ditumpukannya tomat, cabai, bawang, jeruk, apel, anggur, buah-buahan semuanya secara bebas. Untuk siapa? Untuk kita. Dibuatnya kambing, kerbau, lembu, semua yang halal. Kenapa Allah membuatkan yang haram? Seperti anjing, babi. Maka kisah anjing itu sudah saya jelaskan dulu. Dari udah malaikat Said al-Malaikat yang bernama Azrail. Makanya anjing itu dia dimasuk dalam kategori najis mukhalafah. Tapi alas bersentuh pun anjing itu sama kita. Kalau dia basah, kita basah, tak perlu sama. Kalau dia kering, kita kering, tak perlu. Kita kering, dia kering, tak masalah. Yang jadi masalah, dia kering, kita basah. Sama. Beda sama kucing. Anjing kalau menjilati wadah, air dalam baskom, tumpahkan sama. Kucing tidak. Dijilatnya air itu bisa air yang dulu. Cuma kucing kelihatan. Tapi kucing tidak najis. Berpikir. Jadi kalau dia tidak berpikir, merasa semuanya datang dari Allah. Itu datang dari Allah. Bulu dari
Ada yang syariat batin itu perjalanan ruh, perjalanan syariat zahir jasad. Awas ya, ingat. Perjalanan syariat zahir jasad. Nampak bergerak. Tapi pada syariat batin ruh. Dalam kitab hitam, salat itu adalah raga, ruhnya tasawuf. Bertariqah tidak bertasawuf tak jadi. Bertariqah dia, tapi kajian fikih tak mau dia. Berarti dia mengajar pahala. Bukan memasuki alam kurbah. Alam kurbah itu adalah alam kedekatan kita kepada Allah. Kalau sudah dekat kita kepada Allah, apa yang kita minta? Dekat kita kepada Allah, tak dikasihnya. Apakah kita tak itu? Berarti kita berbagi menjadi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah, kita mesti ridho. Apa pun yang dilakukan Allah kita ridho. Mau senang mau tidak orang pada diri kita mesti ridho. Surga itu ada 3 tingkatan. Pertama surga di alam mulk, yaitu surga ma'wa. Kedua surga alam malakut, yaitu surga naim. Yang ketiga surga di alam jabarut, yaitu surga firdaus. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu dari alam nasr, alam mulki malakut, alam jabarut, alam mahur. Alam lahir tidak bisa satupun ada yang untuk ikut masuk ke situ. Jibril tak bisa. Yang bisa menembus alam lahir itu cuma satu manusia. Cuma satu manusia yang bisa memasuki alam lahir itu, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Pada malam 27 Rajab, dia yang bisa menempuh. Diberikan oleh Allah kendaraan buruk, tapi Allah berikan juga kendaraan kita menuju kepada Allah. Awas, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah buruk untuk Isra dan Mi'raj, sedangkan kita diberikan oleh Allah bukan buruk, ada alat untuk menuju ke sana. Apa itu? Talqin zikir. Zikir dengan talqin zikir beda. Zikir belum tentu dia mengambil talqin. Kalau sudah dia mengambil talqin zikir, otomatis orang yang berzikir. Beda ya. Zikir ini kalau tidak diambil, biasanya subhanallah, bagus. Kalau tidak bagus, semua orang ambil bagus. Asalkan tidak memaki orang, bagus. Alhamdulillah, Allahu Akbar, baca Yasin, istighfar, astagfirullah, bagus. Tapi kita mencari yang lebih bagus. Karena tak cukup modal kita umur 60. Sementara kita masuk di akhirat itu kekal. Dipotong. Taruhlah umur kita 75. Potong ke atas kalir, tinggal 60. Ya, kalau lebarnya itu sampai ke 60 ada 3. Kalau mendosa kita kan berpikir panjang lagi umur kita. Iya kan? Karena tidak diberikan oleh Allah sakit. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam rumah sakit, mulai kita berdebar. Iya kok panjangnya Allah tidak? Makanya banyak orang masuk rumah sakit itu ketika azan dikumandangkan dia menangis. Dia tidak dapat, dia menangis, air matanya keluar. Kenapa? Karena dia sudah terbuyur. Tengah sebelum terbujur itu sempat tenang. Tapi kita bilang kita hamba Allah. Oh hamba Allah ya. Tapi belum bisa kita masuk di dalam hamba Allah. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam alam qurbah, alam kedekatan kita dengan Allah. Maka Allah berikan kita suatu senjata untuk bisa sampai ruh kita kepada Allah. Bukan jasad ya. Bukan jasad. Nabi Muhammad ruh dan jasad. Nabi Isra dan Mi'raj. Sedangkan kita tidak, jasad tidak. Jasad kita tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Ruh. Ruh itu yang sampai kepada Allah.
bukan kita buka. Mana contohnya? Kalau kita jubit kaki sakit tidak? Sakit. Kita jubit tangan sakit tidak? Sakit. Kita jubit belakang sakit tidak? Sakit. Kita pijit dari pipi kita sakit. Berarti roh itu meliputi. Sebelum dia lagi kembali, ada gunakan aku napas naik turun. Isilah dengan terapan sampai mana sanggup kau. Apabila kau bersibuk banyak hal, pandai-pandai kau lah, karena Allah kasih kita akal untuk berpikir. Yang jelasnya dekati majelis zikir. Majelis zikir ini ada dua macam. Pertama, majelis zikir orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, majelis zikir orang yang menuntut ilmu kepada Allah. Jadi kita bersyukur berzikir kita sudah menuntut ilmu. Makanya di dalam ilmu tasawuf jangan hanya berzikir, karena zikir itu panas. Zikir itu panas, awas ya, zikir itu panas. Maka dia dilebur dengan majelis taklim, itu ngaji. Beramal kita, ada ilmu. Kita pikir ilmu ini datangnya dari Allah, tahu datang dari setan. Menandakan ilmu itu datangnya dari Allah tidak bertentangan dengan syariat. Berarti ilmu itu datang dari Allah. Ingat ya, kalau ilmu itu bertentangan dengan syariat Allah, berarti itu bukan datang dari dia. Memang datang dari dia, tapi ada tak dihendak kita. Guru terbaik ya, guru terbaik itu datang dari Allah. Tapi ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi. Maka jika itu panas dia, panas jika itu. Makanya saya berzikir itu jangan minum. Biarkan ada kering sendiri. Makanya kalau kita khataman, kalau air depan itu ada masalah, tapi khataman, tapi berzikir jangan. Makanya zikir itu mesti pejam mata. Saat berzikir itu pejamkan mata kita. Karena dalam berzikir itu ada yang sedang datang, dan jadi sampai dapat merasakan. Dalam berzikir itu pula, kalau ada terlintas ular seakan-akan mau bicara dari kita, jangan ragu, awas. Misalnya ular pada atas, jangan juga, jangan takut. Karena orang yang berzikir itu dipelihara oleh Allah. Jangan ragu. Macam ada misalnya kita itu macam diganggu jin, biarin aja. Berarti jin-jin yang tak baik dalam diri kita ini keluar dengan sebutan kalimat la ilaha. Jadi yang kita heran, Anda berdoa kamu pas anu hasilnya ikut berdoa, tanyakan kepada ahli nanti engkau tidak ketahui. Kita berzikir, datang macam-macam berdoa segala macam, saya khawatirkan dan jalan itu dibuka. Sebaliknya pula macam Anda datang mengantarkan Quran, mengantarkan kitab, datanglah dia macam wangi berjubah, rasa kita nih, ajalah Anda dibuka, biarin aja, karena bukan tujuan kita itu, bukan tujuan kita yang wangi datang yang berjubah, putih berserban, bukan itu tujuan kita. Berarti kalau itu tujuan kita, berarti itu Tuhan menjadi Tuhan, jadi apa mau itu tujuan kita ilahi anta. Nah sampai kepada ilahi anta maksud ini berat, bukan banyak yang bukan. Ilahi anta maksud Allah yang tahu yang maksud. Kita sebut ilahi anta maksud Allah yang tahu yang maksud, tapi tujuan kita tidak juga kepada Allah, kepada makhluk juga. Tak mau itu. Kalau tidak ada aplikasi sekolah Allah yang bebas, kita Allah. Nah, tersiriknya tuh rezeki kau udah teratur oleh Allah. Terus apa atur? Nah, jadi orang yang berzikir dengan orang yang zikir dengan orang yang mengambil latihan zikir beda. Karena orang yang mengambil latihan zikir itu diambil bagiannya, caranya dibuka dengan kalimat la ilaha illallah. Ada jalan. Kalau mencari pahala, tak usah ambil latihan zikir. Ucapkan aja la ilaha pahala. Tapi tidak naik derajat. Kita pahala aja. Kita tak untuk membuka, menutup pintu-pintu setan.
dan membuka sifat kemuhammadan pada diri itu. Karena yang bisa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad. Maka dibuka dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, maka terbuka pintu-pintu langit. Karena Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj kan belum dipedah malaikat Jibril. Berarti takdir oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi. Berarti Nabi ditakdir oleh malaikat Jibril. Kenapa tidak Allah langsung? Karena Nabi Muhammad itu kasih Allah. Kenapa tidak Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah terus? Inilah jalannya supaya ada guru. Jadi Jibril itu siapa? Jadi mesti jangan kita beranggap naik nafas, turun nafas, saat sakit tidak ada Allah turunkan. Permisi ya. Apa sebab sholatmu mati? Pulang dengan sekarang berhenti jatuh dia. Jatuh tidak ada, jatuh duduk. Bawa sakit. Belum sampai ke rawat inap selesai. Karena dia beranggap pun nyawa itu panjang lagi. Maka kita dalam beribadah pun ya Allah. Pasalnya mungkin ini yang terakhir beribadah supaya datang musuh. Tapi dalam bekerja jangan. Awas saya juga kasih Allah akal. Dalam bekerja dalam pikiran kita terakhir bekerja jangan. Berarti kita tidak selamat kerja. Allah dulu kasih kita akal. Mana dulu kita jadi Allah? Kita dijadikan oleh Allah apa akal dulu? Akal. Hanya ya pesan saya. Waktu beramal anggaplah itu terakhir. Tapi dalam bekerja, jangan. Anggaplah sholat engkau hidup 1000 tahun nanti. Supaya engkau bisa berusaha sekuat mungkin, supaya engkau kaya. Engkau kaya bukan untuk menunjukkan kekayaanmu, tapi engkau bisa membantu fakir miskin, memberikan anak yatim, membantu orang bangun masjid, pokoknya kebaikan-kebaikan yang tinggal di agama. Ada dari 10.